bahwa dalam ilmu akademis yang dikenal itu ada dua. Tidak dibolehkan Anda kemudian berdusta, tapi dibolehkan sebagai insan manusia berbuat salah. Jadi secara akademis salah boleh, bohong tidak boleh. Tuntutan apa yang harus dipertegas sehingga menjadi norma kehormatan seorang akademisi adalah kejujuran. Paham itu yang pertama ya. Kalau di dunia yang lain, misalnya dalam hitungan bisnis, Anda tidak boleh kemudian salah. Ketika salah fatal menyebabkan secara ekonomi mungkin Anda bangkrut, maka tidak menutup kemungkinan ada orang-orang tertentu untuk kemudian menguntungkan dirinya, maka dia berbohong. Dalam dunia politik boleh juga Anda mengesampingkan bahwa berbohong itu hal yang lumrah, salah itu juga hal yang biasa. Kenapa? Kalau tujuan kepentingan politik itu tercapai. Tapi dalam dunia akademisi yang perlu dicatat dan tidak boleh itu diingkari, kebohongan itu tidak boleh didekati. Tapi kesalahan hal yang wajar sebagai manusia. Saya rindu sebenarnya kata-kata seperti yang selalu diceritakan oleh teman-teman saat menguji di seminar, bahwa itu kesalahan. Tapi di sini Anda tidak mau ucapkan kata-kata itu bahwa ini kesalahan. Saya sebagai ketua penguji ingin membahas yang pertama. Yang kedua, saudara Basuki perlu mengetahui dengan baik bahwa ketika Anda buat skripsi, yang paling depan itu orang lihat sebelum membuka isi-isinya adalah warna dari judul. Dia akan kemana ini? Makanya penguji kedua tadi sempat dia menanyakan tentang konsep operasional atau definisi operasional. Dari poin ini saja Anda sudah duduk tentang pertanyaan apa itu casting, apa itu yang namanya pertumbuhan, apa itu yang namanya produktivitas. Itu harus Anda jawab dengan baik. Kalau saya tanyakan lagi dengan jawaban yang sama kayak tadi, ya tidak berguna lagi saya menguji seperti itu. Justru saya harus bukan mencecar ya, memperbaiki agar hal yang seperti ini jangan terulang lagi, dipahami, karena ini karya Anda. Sebisa mungkin meskipun Anda berguru ke teman-temanmu, tetapi harus Anda kuasai apa maksud dari kombinasi ini, apa maksud dari dosis, apa maksud dari casting, apa maksud dari yang tegak, harus ditahu semua. Kalau tidak ditahu tidak ada gunanya, sia-sia isi semua yang banyak. Jadi seperti itu. Casting itu kalau memang cacing yang bekerja, bahannya apa? Makanya ditanyakan lagi bahan kimia, apa itu bahan kimia? Harus menjawab. Ya saya tidak perlu menjawab pertanyaan itu karena itu bagian pertanyaan dari Dewan Penguji yang seharusnya itu harus Anda mampu jawab. Jadi ini sebagai koreksi dari saya. Yang kedua, berkenaan dengan koreksi dari saya, skripsimu ini berjalan dalam waktu yang begitu singkat setelah penelitian, setelah apa seminar. Mengingat Anda ini ya apalagi berburu waktu karena persoalan yudisium sudah semakin dekat. Begitu benar ya? Benar. Nah untuk itu saudara Basuki ada dua opsi yang kemudian menyibukkan saudara. Di proposal saudara terpampang besar parameter yang namanya pertumbuhan mulai dari A, B, C, D sampai kemudian yang lain. Ya kan? Ada tinggi tanaman, ada jumlah daun, diameter batang dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi untuk menggenapi parameter produktivitas di situ juga ada. Ya kan? Ada jumlah korong, BLG dan seterusnya. Seperti yang itu. Fakta dari perjalanan Anda kemudian konsultasi dengan pembimbing bahwa tidak memungkinkan parameter-parameter produktivitas itu dilibatkan. Begitu ya? Kenapa tidak dijawab? Harus dijawab. Tidak memungkinkan. Tapi di sini Anda kasih masuk. Ada yang namanya jumlah polong, tetapi tidak masuk yang namanya biji apa segala.
Iya ya. Ada foto yang mengganggu lagi apa lagi? Dari yang saya lihat simak dari apa yang diuji oleh Ibu Hasbia tentang foto yang namanya polybag, berikut ada menu gali. Seharusnya kronologi itu Anda diberitahu di lapangan dan lebih menjelaskan secara faktual. Cerita boleh dirubah, data boleh dirubah, tapi fakta dokumentasi tidak mungkin ada di Sakara. Ingat itu. Cerita boleh dirubah, data boleh dirubah, tapi fakta dokumentasi tidak bisa Anda rubah. Ketika dia muncul yang namanya polybag, lalu ada data lagi yang namanya tidak ada polybag, harus ada alasan logisnya. Kenapa? Karena saya tahu persis untuk poin yang ini. Apa alasannya? Coba Anda jawab. Alasannya pada tahap pertama di dalam penanaman, karena di awal pas musim hujan kemarin dalam penelitian, sehingga saya lakukan menggunakan polybag. Alasannya kalau kita langsung kita tanam di lahan secara langsung menggunakan pugar akan berdampak pada bibit tersebut yang akan membusuk dan akhirnya gagal. Sehingga saya melakukan persemaian terlebih dahulu. Setelah itu dipindahkan setelah umur 2 mingguan. Tapi itu sebahagian yang saya pindahkan itu, selebihnya ditunda. Bukan begitu. Itu alasan yang kau buat lagi baru. Makanya saya bilang tadi, konsep di sini adalah konsep akademisi. Tidak boleh Anda pakai retorika alasan yang tidak benar. Ketika masuk di fakta, dilihat oleh Ibu Hasbia mengenai yang namanya dokumentasi. Dokumentasi tentang polybag, dokumentasi tentang menanam. Menanam itu kalau biji tidak mungkin kelihatan dia punya tanaman, pasti biji. Begitu faktanya ya. Jadi secara nyata Anda ini ketika mau menanam hujan, tidak memungkinkan Anda tanam kedelai edamame karena dia sangat berbahaya kalau ditanam langsung di lahan yang tidak bisa dikendalikan airnya. Maka pada saat itu Anda kemudian berinisiatif masukkan dia di polybag. Tapi karena terlambat Anda kontrol, akhirnya dia mengalami etulasi. Etulasi tumbuh maleo meninggi tidak karu-karuan. Mau dipindahkan tak banting nih semua, sudah rebas, sujud syukur semua. Alhamdulillah. Pada akhirnya gagal kau. Gagalnya di itu untung diselamatkan oleh petani. Jujur saja poin di sini. Kan itu yang saya mau. Poin di sini jujur saja. Diselamatkan oleh petani. Pada saat bersamaan dengan petani, dia lakukan penanaman dan prediksi dia benar bahwa selama 1 minggu tidak ada hujan. Berhasil tanaman. Maka Anda kemudian plotting tanamannya dia. Begitu benar? Nah, harusnya begitu. Bisa bantu beliau untuk menanam. Sudah dijamin lanjutkan. Kalau kau jujur di sini kan enak saya dengar karena saya penyetir sidang ini dan ingin mau cross check apa yang ditanyakan oleh Dewan Penguji ini sesuai dengan fakta yang dipilih. Kalau dalam persidangan Anda sudah gugur langsung didakwa dengan jatuhan kayak Habib Rizik kau ini. Iya, karena fakta persidangan tidak sesuai dengan alasannya. Apa yang ada dokumentasinya Anda jelaskan secara logis. Kalau memang itu kesalahan, akui sebagai sebuah kesalahan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah bahwa skripsimu ini tidak sinkron antara yang namanya pembahasan dengan metodologis. Itu benar. Kenapa benar? Anda harus lihat bahwa di parameternya itu tertuang jelas hampir semua parameter pertumbuhan itu yang muncul. Yang ada hanya polong. Yang lain itu kenapa dia tidak muncul? Padahal masih kau masukkan di sini di apalagi di metodologis yang namanya parameter produktivitas yang lain-lain. Kalau saya lihat ini mana yang parameter produktivitas ini yang ditanyakan
Pak Gusmi ini. Saya lihat memang benar sekali. Mana? Ini ada jumlah biji atau butir, umur bunga, umur berbunga, itu Anda tidak kasih masuk. Produktivitas itu juga Anda tidak. Ya, jadi banyak hal yang perlu ketika Anda berani bicara produktivitas, ya paling tidak satu di antara yang saya sebut tadi bisa mewakili produktivitas. Kemudian poin yang paling menarik, judul Anda ini adalah kombinasi pupuk casting dan pupuk NPK. Tidak ada mutiaranya. Di sini tidak ada mutiaranya, di judul ada mutiaranya. Jangan selingkuh tipis, yang di sini lain, yang di penampilan juga lain. Makanya jujur dalam penampilan itu bagus. Penting itu. Ya, saudara Basuki paham nih. Nah, untuk itu, kalau bicara yang namanya kombinasi, ketika ditanyakan Bapak Gusmi, apa tujuan Anda lakukan kombinasi? Jawaban Anda tadi tidak sesuai maksud yang ada di proposal ini. Memang produktivitas yang namanya kedelai di Sulawesi Tenggara itu sangat rendah, disebabkan ya banyak hal. Satu di antaranya varietas. Maka hadirlah edamame. Itu kan dari jawabanmu, lahirlah edamame. Kenapa? Edamame itu tingkat produksinya tinggi. Selain bijinya besar-besar, produktivitasnya tinggi. Ya, kualitasnya juga jauh lebih baik. Lahir edamame, belum dikombinasi. Lalu dengan kombinasi apa fungsinya dia hadir itu kombinasi? Kelangkaan pupuk yang luar biasa karena masyarakat tergantung pupuk anorganik yang menggunakan bahan-bahan kimia yang selama tadi ada menjawab pertanyaan Gusmi itu apalagi bahan kimia itu Anda mutar-mutar. Jangan seharusnya Anda diam saja di poin yang ini, jangan. Jadi ketika menjawab yang ini, kalau Anda mengacu skripsimu, harusnya itu Anda jawab bahwa dengan adanya kombinasi ini, tujuannya itu untuk menekan penggunaan pupuk anorganik atau bahan-bahan kimia mahal ini tadi. Di toko semakin langka, subsidi juga semakin tidak ada, kadarnya juga semakin dikurangi, ya kan? Dengan adanya kombinasi ini tadi mampu menekan jumlah pupuk ya begitu. Nah, makanya ada kombinasi silang. Yang satunya dikasih tinggi pupuk organiknya, yang satunya dikasih rendah pupuk organiknya. Tetapi dalam konsep yang seperti itu ketika masuk di pembahasan, Anda kok ambilkan yang namanya P7. P7 itu kalau diambilkan secara sendirinya gugur yang namanya, apalagi kombinasi. Kenapa dia gugur? Karena konsep kombinasi itu tidak berlaku. Karena yang tidak ada sama sekali pupuk castingnya adalah P7. Sedangkan pupuk NPK-nya tinggi, berarti tanpa gunakan kombinasi sudah bagus pakai NPK saja dengan dosis seperti ini. Sebagai saran saya, karena pembimbing saya ini, saya ini pembimbingmu, perlu Anda lihat lagi di skripsi ini, lihat bahwa di perlakuan P0 itu tadi sampai ke P7 ada PP lain yang memang dari kombinasi meskipun apalagi bagus katanya, meskipun pertumbuhan dan produktivitasnya tidak sama dengan P7, kalau dia mendekati itu yang dipakai. Kenapa? Ada hitung-hitungannya. Apa hitung-hitungannya? Secara ekonomi dia jauh lebih irit. Kenapa? Ada pupuk casingnya dan rendah pupuk NPK-nya. Apalagi NPK mutiara ini mahal. Salah satu jenis pupuk yang kandungan prosentase kadarnya itu jauh lebih tinggi ketimbang pupuk Ponska. Ponska zaman dulu dan zaman sekarang lebih rendah zaman sekarang.
10. Wah, dia tulis lagi yang kaliumnya. Sebelumnya 15. Jadi harus jawab begitu. Nah, makanya ini saya lihat ini memang saya merasa berterima kasih sekali dengan para penguji Ibu Hasfia dan Bapak Gusmi yang sudah melihat lebih teliti tentang skripsi saudara Basuki. Makanya saya pertama konsep kejujuran itu penting. Yang kedua, lihat baik-baik skripsi Anda ini, pahami dengan bagus apa maksud dari judul-judul ini agar Anda jangan apalagi mau ingin ke barat kamu punya pembahasan padahal maunya alur pikir di skripsi ini lain. Sehingga tidak menjawab yang namanya tujuan, tidak menjawab yang namanya hipotesa, tidak sesuai gitu. Untuk itu saya sarankan jangan pakai P7. Ya, kalau mau pasti pakai, jangan pakai P7, cari yang lebih rendah di bawahnya. Asalkan dia berpengaruh. Ya, asalkan dia berpengaruh. Cari yang di bawahnya, yang bukan P7. Supaya konsep kombinasinya dia kena. Ambil contoh begini, supaya kau paham bahwa saya menggunakan pupuk kasting 0,5 gram. Pupuk NPK adalah 10 gram. Pupuk kasih 0,5 gram. Pupuk NPK 10 gram. Kemudian perlakuan kedua, ini dua saja perlakuan. Perlakuan kedua, kombinasi pupuk kasih juga NPK, tapi NPK-nya dia kemudian lebih rendah. Misalnya 0,5 gram. Sedangkan pupuk kasihnya adalah 20 gram. Mana yang pakai? Dua-duanya berpengaruh. Mana kau ambil? Ambil yang kedua. Karena konsep berpikirmu dari awal, meskipun pertumbuhan bagus, produktivitas bagus, konsep berpikir alur pikirmu di awal adalah untuk apa? Menekan apa? Menekan pertumbuhan. Bukan. Penggunaan pupuk anorganik yang banyak supaya hemat biaya. Nah, begitu pemahamannya. Dengan banyaknya kau pakai kasting itu yang lebih bagus kalau dia sedikit NPK-nya. Paham di sini? Ya, begitu. Itu tuh untuk bimbingan saya mengenai poin ini. Poin yang ketiga. Ini saya berterima kasih sekali kepada dua orang. Saya tertawa sendiri karena ini skripsi bimbingan saya. Yang terakhir, saudara Basuki perlu dipahami bahwa Anda ini setelah ini akan menjadi seorang sarjana. Kira-kira kalau ketemu kami dosen-dosen yang menguji ini, kamu sapa atau tidak? Sapa, Pak. Betul nih? Demi Allah. Saya catat sini Mas. Dia catat. Maksudnya Bang. Ya. Kalau tidak tegur gitu. Tunggu dulu. Suatu ketika Anda ketemu dengan kami sebagai dosenmu di berbagai macam tempat, tetapi belum sempat Anda sapa, orang bertanya kepada Anda, mereka itu siapa, Basuki? Sampai tatapan matamu ke arah mereka semua. Anda menjawab mana yang benar? Mereka itu mantan dosenku, mereka itu para dosenku. Mana yang benar? Mereka itu para dosen. Kenapa tidak pakai mantan dosen? Karena tidak bisa dilupakan, jadi tidak ada namanya. Guru itu tidak ada mantan. Ilmunya kau pakai segalanya. Makanya saya gembleng kau di ruangan berkali-kali bukan untuk tujuan apa? Tujuan kemaslahatmu, mahasiswa bimbinganku. Karena kalau di luar nanti kau salah gunakan ilmu akademismu di bawah kampus ini, siapa yang terbawa-bawa? Berapa dosanya pemimpin-pemimpinnya di kampus sehingga dia berbuat begini? Begitu, sebagai ketua penguji sekaligus pembimbingmu pada hari ini, saya menyarankan satu hal. Yang pertama, dengarkan selalu nasihat Dewan Penguji dan pembimbingmu ini. Supaya jangan salah jalan pada saat suatu nanti kau jadi apa? Jadi kepala desa misalnya. Kejujuran itu diutamakan. Kepentingan orang diutamakan, jangan utamakan kepentingan diri. Paham ini?
Ya, ini sudah mulai keluar konteks ini, tapi ini penting karena setelah konteks ini saya tidak ketemu lagi secara formal begini. Mobil ya anggota penguji. Paham ya saudara Basuki? Tetap Anda sebut saya sebagai dosen. Tetap. Nah, itu bagus. Jadi begitu. Nah, jadi saya lihat semua skripsi Anda ini memang banyak perlu perbaikan sana sini. Hal-hal yang merupakan dokumentasi tadi jangan lagi kasih masuk lagi karena itu membuat lucu. Sudah tidak perlu pakai polybag, masuk polybagnya masuk sehingga membuat ambigu seorang penguji yang memungkinkan bertanya-tanya, kok masuk ini polybag? Ya, karena ada rencana-rencana yang begini yang di kemudian hari berupa-rupa. Jadi itu saudara Basuki, saya sebagai dosen memang masih banyak kehilafan karena saya pernah dibimbing dan dinasihati banyak hal yang memungkinkan ini menjadi bekal saya setelah saya jadi dosen kemudian hari ini. Saya juga berkewajiban membimbing Anda karena ketika sudah selesai dari sini Anda itu bukan lagi seorang Basuki biasa, tapi seorang apa? Sarjana. Kalau sarjana bawa gelar itu kau pergi di lingkungan komunitas yang sudah betul-betul masyarakat, Anda tidak lagi bawa gaya yang seperti Anda menulis-menulis ini. Sudah yang betul-betul lebih logis, rasional, menjawabnya juga lebih baik. Dan penampilannya sudah bagus sebenarnya, hanya perlu lebih tajam lagi. Ya, saya puji sedikit itu supaya kau bahagia sedikit. Senyum juga, tidak pakai senyum juga kan susah sekali. Oke? Jadi benahi ya apa yang telah disarankan oleh Anda tadi, kedua orang dewan penguji sekaligus saya pembimbingmu yang sekaligus penguji juga sudah menyarankan poin-poin itu tadi benahi supaya skripsi ini Anda memenuhi syarat untuk dilihat oleh junior-junior. Ya, saudara Basuki, Anda sudah telah melewati proses ujian yang sangat alot meskipun agak keras pada proses sesinya saya. Tidak ada tujuan untuk menghardik atau menghakimi Anda. Tujuan saya semata-mata selain membimbing secara akademis berkenaan skripsi Anda, saya bimbing secara akademis berkenaan soft skill Anda. Ya, sekian dan terima kasih kepada semua dosen penguji. Saya kira dengan berakhirnya saya menguji ujian untuk sementara kita skorsing untuk waktu yang beberapa saat. Setelah ditentukan baru saudara Basuki dipersilakan masuk kembali. Iya. Ujian sidang hari ini dan jam ini kita skorsing sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basuki dipersilakan untuk meninggalkan.